Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Tapsal Ramadan dengan NIM 2111757 dari Prodi PGSD. Saya akan membuat video tentang keberagaman anak untuk memenuhi tugas ujian ulangan akhir semester dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Teman-teman semua, udah ada yang tahu belum sih apa itu keberagaman anak? Kalau belum ada yang tahu, yuk kita bahas bareng-bareng. Nah teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan keberagaman anak itu apa sih. Nah, keberagaman anak itu adalah setiap individu memiliki keunikannya sendiri-sendiri dan jelas berbeda dengan yang lain. Ada perbedaan budaya, perbedaan suku, kelas sosial, dan bahasa daerah di rumahnya. Ada 3 faktor penyebab keragaman suku bangsa Indonesia. Di antaranya yang pertama adalah 1. Letaknya geografis. Indonesia adalah suatu negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau. Oleh karena itu, luas wilayah Indonesia berdampak besar terhadap banyaknya keragaman yang dimiliki. Lantas, apa sih pengaruh suku bangsa dan ras terhadap pengalaman sekolah anak? Nah, ras merupakan suatu kelompok atau golongan yang digolongkan berdasarkan beberapa faktor. Di antaranya seperti faktor ciri-ciri fisik, rumpun bangsa, dan biologis. Kondisi tersebutlah yang menciptakan keragaman di Indonesia, mulai dari suku, budaya, dan golongan. Hal itu pun menimbulkan perbedaan di antara masyarakat, sehingga pulau satu berbeda dengan pulau yang lainnya. Yang kedua adalah pengaruh kebudayaan asing. Keragaman juga dapat terjadi karena adanya pengaruh kebudayaan asing, dengan ciri khas yang berbeda. Saat berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia, terjadi akulturasi yang merupakan pencampuran unsur budaya Indonesia dengan kebudayaan asing. Yang ketiga, perbedaan kondisi iklim dan alam. Nah, Indonesia memang negara yang unik, bukan? Bagaimana tidak, kondisi iklim dan alam antar wilayah di Indonesia saja berbeda-beda. Perbedaan musim kemarau dan musim hujan antar daerah dan perbedaan kondisi alam seperti pada wilayah pantai, pegunungan juga menimbulkan keragaman pada masyarakat. Karena itulah perilaku masyarakat pegunungan berbeda dengan masyarakat pantai. Perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa lain di suatu daerah dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama ada dari tipe fisik, seperti warna kulit, rambut, dan lain-lain. Nah, yang kedua dari tipe bahasa yang dipergunakan, kayak misalkan bahasa Jawa, bahasa Batak, atau bahasa Madura. Masih banyak yang lainnya. Nah, yang ketiga dari adat istiadatnya, kayak misalkan pakaian adat, upacara perkawinan, dan upacara kematian. Yang keempat dari kesenian daerah, kayak misalkan tari, kayak gitu. Nah, yang kelima adalah keberagaman, kayak misalkan turun menurun ibu, turun menurun ayah, kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada pengaruh keberagaman gender. Apa itu pengertian gender? Nah, gender sendiri ini adalah mengacu pada aspek sosial dan psikologi menjadi perempuan atau laki-laki. Yang identitasnya gender ini adalah rasa memiliki individu terhadap jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Setelah adanya pengertian, ada juga teori perkembangan gender. Apa sih perkembangan gender itu? Nah, bagi kebanyakan orang, seks genetik dan gender psikologi dialami sebagai hal yang wajar. Bagian ini kita memeriksa pendekatan teoritis, utama untuk pengembangan gender. Pendekatan biologis. Nah, pendekatan ini terhadap gender menarik hubungan antara aspek-aspek seks biologis seseorang dan perasaan psikologis akhirnya tentang gender. Keragaman yang dapat menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan antara anak yang satu dan yang lainnya pantas mendapatkan perhatian khusus, apalagi anak-anak Indonesia yang sejak dini menghadapi kebinekaan, di mana hal ini sering memicu sumber konflik. Keberagaman ini perlu dikelola dengan baik, supaya dapat menjadi aset yang justru dapat memperbanyak sumber daya manusia. Dengan membangun karakter beragaman anak sejak dini diharapkan dapat mencegah berbentuknya karakter-karakter anak yang kurang menguntungkan, yang merupakan sumber konflik-konflik sosial. Sekian video materi yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu stay safe ya guys. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye.